Selamat datang di channel Wow Serem. Tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Langit malam di desa Karangjati tampak pekat tanpa bintang. Angin bertiup pelan, membawa aroma lembab dari ladang yang baru saja dipanen. Di dalam rumah kayu milik Mahfud, lampu gantung redup bergoyang pelan seolah ada yang mengayunkannya. Suasana sepi, hanya sesekali terdengar suara jangkrik dari luar jendela. Mahfud, pria 40-an yang dikenal santun dan religius, baru saja selesai salat Isya ketika anak bungsunya, Rifa, terbangun dari tidur dengan teriakan keras. "Bapa, ada perempuan di jendela," teriak Rifa sambil menunjuk ke arah kaca yang tertutup tirai. Mahfud segera menghampiri anaknya. Ia membuka tirai, tapi tak melihat apa-apa di luar kecuali pekat malam. "Sudah nah, mungkin mimpi saja. Ayo tidur lagi," ujarnya lembut, mencoba menenangkan. Tapi dari sudut matanya, Mahfud sempat melihat ada bekas embun membentuk telapak tangan kecil di kaca. Tangannya sedikit gemetar saat menutup tirai kembali. Beberapa malam berikutnya, kejadian ganjil mulai sering terjadi. Ada suara langkah kaki berat di atas atap saat tengah malam, seperti seseorang berjalan perlahan tanpa tujuan. Awalnya Mahfud mengira itu hanya kucing atau tikus besar, tapi suara itu selalu datang di jam yang sama, sekitar pukul 2 dini hari, dan berhenti begitu azan subuh berkumandang. Suatu malam, saat Mahfud hendak menuju dapur untuk mengambil air wudhu, ia mencium bau menyengat seperti bangkai busuk. Ia mencari ke sekitar rumah, mengecek tempat sampah, bahkan memeriksa kolong tempat tidur. Tapi tak ada apapun. Bau itu datang dan pergi begitu saja, seolah mengikuti kemana Mahfud melangkah. Istrinya Bu Mahfud mulai sering mengeluh sakit kepala. Ia terlihat pucat dan sulit tidur. "Aku mimpi buruk terus," katanya suatu pagi. "Selalu mimpi ada perempuan berdiri di pintu kamar, rambutnya panjang sekali. Dia diam saja, tapi matanya hitam semua." Mahfud mulai khawatir, namun ia masih menganggap semua itu hanya tekanan pikiran. Usaha toko sembakonya memang sedang ramai-ramainya, dan ia menduga kelelahan serta stres jadi penyebab utama. Ia mencoba menenangkan keluarganya dengan membaca doa bersama sebelum tidur, dan memperbanyak zikir di rumah. Namun keadaan semakin memburuk. Rifa, yang baru berusia 8 tahun, mulai tidur sambil menangis. Suatu malam, Mahfud mendapati anaknya duduk di pojok kamar dengan mata kosong. Mulutnya berkomat kamit seperti berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Ketika ditanya, Rifa hanya berkata, "Dia mau masuk, Pak. Dia nggak suka rumah ini terang." Mahfud merinding. Ia segera mengangkat anaknya dan membaca ayat kursi dengan suara mantap meski hatinya bergetar. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Hujan turun deras. Petir menyambar di kejauhan, menyisakan kilatan cahaya di langit gelap. Mahfud baru saja menutup toko ketika istrinya tiba-tiba menjerit dari dalam rumah. Ia berlari ke kamar dan mendapati istrinya terbaring di lantai. Tubuhnya kaku dan kedua matanya terbuka lebar. Dari mulutnya keluar suara berat yang bukan milik manusia. "Rumah ini milik kami. Kalian datang bawa cahaya. Kami tak suka cahaya." Suara itu parau, rendah, seperti berasal dari perut. Mahfud terperangah. Ia mencoba memeluk istrinya, tapi tubuh wanita itu mendorongnya dengan kekuatan yang tak wajar. Mahfud terjatuh, menghantam lemari kecil di samping tempat tidur. Rifa menangis histeris di balik pintu. Mahfud segera mengambil Al-Quran kecil yang selalu ia letakkan di meja. Ia mulai membaca ayat-ayat suci, berusaha menenangkan istrinya yang tubuhnya kini kejang, dan tangannya mencakar lantai. Beberapa menit kemudian, tubuh istrinya melemas. Napasnya kembali normal, tapi ia tertidur dengan wajah pucat dan mata sembab. Pagi harinya Bu Mahfud tak mengingat apapun. "Aku cuma ingat mau ke dapur, terus gelap," katanya pelan sambil memegangi dahinya. Mahfud sadar ini bukan lagi hal biasa.
Ada sesuatu yang tak kasat mata mengintai rumahnya. Ia mulai menghindari bepergian malam dan menutup toko lebih awal. Ia juga memasang air doa di setiap sudut rumah. Tapi bau bangkai dan suara langkah di atap tetap datang, seolah-olah rumah itu sudah diincar oleh sesuatu. Beberapa tetangga mulai menjauh. Mereka berbisik-bisik setiap Mahfud lewat. Ada yang percaya Mahfud sedang kena tulah karena menolak bergabung dalam kelompok bisnis yang dikendalikan seorang tokoh desa berpengaruh. Ada juga yang bilang, rumah Mahfud berdiri di atas tanah bekas kuburan tua yang dilupakan orang. Namun Mahfud tahu, ini lebih dari sekadar rumor atau kesialan. Malam itu, sebelum tidur, ia duduk di ruang tengah. Lampu temaram membuat bayangan tubuhnya tampak panjang di lantai. Ia membuka kitab kuning peninggalan gurunya dulu saat di pesantren, mencoba mencari doa perlindungan yang lebih kuat. Suaranya lirih namun khidmat, berusaha menenangkan kegelisahan di dalam hatinya. Di luar, angin malam kembali berhembus, dan di atap rumah suara langkah kaki itu datang lagi. Langkah demi langkah, perlahan, berat. Seakan sesuatu sedang menunggu waktu yang tepat untuk turun dan menunjukkan wujudnya. Pagi itu, udara pasar Karangjati terasa lebih panas dari biasanya. Mahfud menyusuri lorong sempit di antara kios-kios kayu, membawa 2 karung kecil berisi bahan pokok untuk mengisi ulang stok tokonya. Ia berusaha tetap tersenyum saat beberapa pedagang menyapanya, meski dalam hati masih terbayang kejadian semalam. Langkahnya terhenti saat ia melewati sebuah kios tua di pojok pasar. Di sana, duduk seorang lelaki renta berkulit legam dengan sorot mata tajam. Tubuhnya kurus, namun wajahnya memancarkan wibawa aneh. Mahfud tahu dia bukan pedagang biasa. Ia hanya dikenal sebagai Pak Rono, penjaga pasar yang lebih banyak diam daripada berbicara. Ketika Mahfud hendak lewat, Pak Rono memanggilnya tanpa menoleh. Suaranya serak dan berat. "Pak Mahfud, berhati-hatilah. Cahaya panjenengan sedang menarik banyak bayangan." Mahfud berhenti. Ia menoleh, menatap pria itu dengan alis terangkat. "Maksudnya bagaimana, Pak?" Pak Rono tetap tidak menatapnya. Ia meraih sesuatu dari bawah bangkunya. Sebuah botol kecil berisi cairan bening dan sebungkus kain putih. "Kalau panjenengan ingin selamat, simpan ini di bawah bantal. Jangan tanya kenapa." Mahfud menatap botol itu beberapa detik. Ia merasa sesuatu yang janggal, sesuatu yang tidak berasal dari kebaikan. "Saya percaya hanya pada doa dan perlindungan dari Allah, Pak. Maaf kalau saya menolak." Pak Rono akhirnya menatap Mahfud, mata tuanya berkilat. "Kalau begitu, siapkan diri. Karena malam ini bukan malam biasa." Mahfud memilih pergi, membawa rasa tidak nyaman bersamanya. Sepanjang jalan pulang, kata-kata pria tua itu bergema di kepalanya. "Siapkan diri. Malam ini bukan malam biasa." Di rumah, istrinya tampak lebih lemah dari hari sebelumnya. Wajahnya pucat dan ia sering terdiam sambil menatap kosong ke arah pintu. Rifa tertidur siang itu, meskipun biasanya ia selalu bermain dengan riang. Mahfud memandangi keluarganya dengan resah. Sore harinya, seorang tetangga bernama Bulastri mampir, membawa sekantong sayur dari kebun belakang rumah. Ia duduk di teras dan mulai bicara pelan seolah takut terdengar orang lain. "Mas Mahfud, saya mau bilang sesuatu. Tapi jangan bilang dari saya ya." Mahfud mengangguk. "Silakan, Bu." Bulastri melirik kanan kiri. "Saya dengar Pak Dharma di utara jalan itu bilang ke orang-orang kalau panjenengan terlalu cepat naik usahanya. Ada yang bilang dia sempat ke Gunung Tugel, tempat biasa orang minta kekuatan hitam." Mahfud terdiam, hatinya mencelos. Ia tak pernah menyangka persaingan dagang bisa sampai sejauh itu. Ia hanya bekerja keras, membuka toko lebih pagi, melayani pelanggan dengan sopan. Tapi rupanya keberhasilan kecilnya mengusik hati orang lain. Setelah Bulastri pulang, Mahfud menghabiskan waktunya dengan membaca ayat-ayat suci. Ia tidak berani bercerita kepada istrinya tentang gosip itu. Ia hanya ingin melindungi keluarganya dengan cara yang ia yakini. Malam itu hujan turun lagi, ringan,
tapi disertai angin yang menusuk. Rifa sudah tidur lebih awal, tubuhnya sedikit demam. Mahfud duduk di ruang tengah, membaca surah Al-Baqarah sambil sesekali menengok ke arah jendela. Tepat tengah malam, suara gemeretak terdengar dari kamar Rifa. Mahfud berlari menuju pintu dan mendapati anaknya menggeliat kesakitan di atas kasur. Dari mulut Rifa mengalir darah segar dan tubuh kecil itu menggigil hebat. Ya Allah. Mahfud memeluk anaknya dan memanggil istrinya yang masih tertidur. Dalam kepanikan, ia mencoba memberi air putih yang sudah dibacakan doa, tapi Rifa hanya memuntahkannya bersama darah. Saat Mahfud hendak mengangkat tubuh anaknya, sesuatu bergerak cepat dari bawah tempat tidur. Seekor ular besar, hitam legam, melata keluar dengan lidah menjulur. Matanya merah, tubuhnya bersisik kasar. Mahfud tertegun beberapa detik sebelum bangkit mengambil sapu lidi. Namun ular itu tak menyerang. Ia melingkar di ujung kasur dan mengangkat kepalanya, menatap Mahfud seolah ingin menyampaikan pesan. Lalu seperti diserap oleh udara, tubuhnya menghilang perlahan dalam asap hitam yang mengepul dari lantai. Istrinya menjerit saat masuk ke kamar dan melihat darah di baju Rifa. Ya Allah, ada apa lagi ini? Mahfud tak menjawab. Ia hanya memeluk tubuh anaknya erat-erat. Bibirnya bergetar membaca doa. Air matanya jatuh perlahan. Pagi harinya, mereka membawa Rifa ke mantri desa. Ajaibnya setelah peristiwa malam itu, tubuh Rifa tak menunjukkan luka serius. Demamnya turun dan ia hanya mengeluh lelah. Tapi Mahfud tahu, ini bukan sekadar gangguan medis. Sebelum pulang, ia duduk sendirian di mushola kecil dekat rumahnya. Hatinya penuh tanya. Ia bukan orang yang mudah percaya pada santet atau sihir, tapi kejadian-kejadian ini melampaui akal sehat. Ia teringat pada botol kecil dari Pak Rono dan kata-kata Bu Lastri tentang Pak Dharma. Ada sesuatu yang sedang mencoba menyingkirkan keluarganya, perlahan, diam-diam, dan mematikan. Dan jika benar itu santet, maka ini bukan lagi masalah dunia. Ini perang tak terlihat. Antara terang dan gelap, antara doa dan dendam. Mahfud menatap langit senja yang mulai memerah. Dalam hatinya, ia tahu, ia tak bisa melawan ini sendirian. Langit Karangjati tertutup awan kelabu sejak pagi. Hujan tipis turun perlahan seperti menyelimuti desa dengan kesedihan yang tak terlihat. Mahfud duduk di teras rumah, matanya kosong menatap kebun kecil di depan. Suara dedaunan yang basah diterpa. Angin menjadi latar sunyi yang menusuk. Di dalam rumah, istrinya menyiapkan air hangat untuk Rifa, yang sejak kejadian malam itu jadi lebih sering diam dan memeluk boneka lusuh miliknya. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekati pagar. Mahfud menoleh dan melihat seorang pria paruh baya bertubuh kurus dengan rambut separuh beruban. Namanya Pak Gino, tetangga lama yang dulu tinggal di ujung kampung, tapi sudah beberapa tahun pindah ke dusun sebelah. Assalamualaikum, Mas. Mahfud, sapa Pak Gino dengan suara lirih. Waalaikumsalam. Monggo Pak Gino, jawab Mahfud sambil bangkit. Pak Gino menatap Mahfud dengan wajah yang sulit dibaca. Ia menerima gelas teh hangat yang disodorkan, tapi tak segera meminumnya. Hanya duduk dan menunduk lama, seperti sedang memilih kata. Ada yang ingin saya sampaikan, tapi tolong jangan disebarkan ke orang lain, katanya pelan. Mahfud mengangguk. Silakan Pak, saya dengar. Pak Gino menarik napas panjang. Saya dengar dari orang pasar, rumah panjenengan sedang diganggu. Mahfud tak menjawab. Ia hanya menatap wajah Pak Gino, berharap lelaki itu bicara lebih jauh. Ada hal yang mungkin panjenengan perlu tahu, lanjutnya. Dulu saya pernah dekat dengan keluarga Pak Dharma. Waktu saya masih tinggal di Karangjati, saya pernah bantu-bantu di toko beliau. Tapi saya mundur setelah tahu siapa yang sering datang ke rumahnya waktu malam. Mahfud mengernyit. Seorang dukun dari luar desa, bisik Pak Gino. Orangnya tinggi besar, pakai jubah hitam, dan kalau datang selalu naik mobil tua yang kacanya ditutup koran.
Setelah kedatangannya, tak lama selalu saja ada musibah menimpa pesaing Pak Dharma. Pernah toko sembako milik Pak Raji kebakaran. Waktu itu, semua orang bilang korsleting. Tapi saya tahu betul. Malam sebelum kejadian, saya lihat Pak Dharma membakar sesuatu di pekarangannya sambil membaca mantra aneh. Mahfud merasakan tengkuknya dingin. Pak Gino melanjutkan, suaranya semakin pelan. Saya percaya Pak Dharma tidak main bersih. Santet, teluh, dan tumbal. Itu bukan hal asing bagi keluarga. Mereka, dan yang paling berbahaya, mereka tak cuma menyerang satu orang. Jenis yang mereka gunakan adalah santet keturunan. Santet keturunan? Mahfud mengulang dengan suara serak. Iya, santet yang mengikat darah. Kalau yang dikirim terkena, maka anaknya, cucunya, bahkan cicitnya bisa merasakan dampaknya. Sakit tak kunjung sembuh, rezeki mampet atau mati muda, semua itu bagian dari kutukannya. Mahfud menelan ludah. Ia teringat kondisi Rifa, demam mendadak, muntah darah, mimpi-mimpi aneh. Teringat pula tatapan kosong istrinya dan ular yang muncul dari kolong tempat tidur. Saya nggak bicara begini buat nakut-nakuti, kata Pak Gino. Tapi saya pernah lihat sendiri bagaimana keluarga Pak Dharma mengincar siapa saja yang mengganggu usaha mereka. Dan sekarang panjenengan toko paling ramai di Karangjati. Mahfud menggenggam lututnya, mencoba menenangkan detak jantungnya yang makin tak beraturan. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak? Pak Gino menatapnya lekat. Jangan tunda, segera cari pertolongan. Bukan dukun, tapi seseorang yang paham agama, yang bisa bersihkan rumah dan keluarga panjenengan dari gangguan semacam ini. Kalau bisa, minta bantuan dari Kiai. Kiai siapa? Tanya Mahfud cepat. Kiai Hashim di Pondok Al-Muhtadin. Beliau memang tinggal jauh di lereng selatan, tapi banyak yang sudah beliau bantu. Bahkan orang kota pun datang ke sana. Beliau tidak mencari nama, hanya membantu orang yang benar-benar butuh. Mahfud mengangguk pelan. Dalam benaknya, nama Kiai Hashim terasa seperti cahaya kecil di tengah lorong gelap. Ia belum pernah bertemu, tapi nama itu sering terdengar dari para pedagang pasar yang dulu ia anggap hanya mitos. Seorang kiai sepuh yang bisa melihat dan membuka hijab. Setelah Pak Gino pamit, Mahfud duduk termenung lama. Hujan di luar masih turun. Ia menatap wajah Rifa yang tertidur di pangkuan ibunya, lalu menatap langit-langit rumah. Suara dari atap telah lama tak terdengar, tapi hawa dingin dan rasa tak nyaman tetap ada. Malam harinya, sebelum tidur, Mahfud melipat sajadahnya perlahan. Dia tahu perjalanan menuju pertolongan akan dimulai esok. Tapi sebelum itu, ia sempat melangkah ke dapur untuk mengambil air wudhu. Saat ia membuka keran tanah, dari pojok dapur terdengar bisikan samar, seperti suara perempuan menangis, perlahan, panjang, dan sangat dekat. Mahfud mematung. Ia menoleh cepat ke arah suara itu, dan melihat sekelebat bayangan perempuan berambut panjang menghilang menembus tembok. Air di keran tiba-tiba berubah menjadi merah. Langit pagi itu pucat. Kabut tipis menggantung di sepanjang jalan tanah, menuju pondok tua yang berdiri di balik rimbunnya pohon beringin di desa Karanglor. Mahfud mengayuh sepedanya dengan hati berat. Roda sepeda menimbulkan suara parau di tanah basah sisa hujan semalam. Langkah ini ia ambil setelah malam-malam panjang yang tak memberinya ketenangan. Teror, bisikan, dan bayang-bayang yang tak lagi bisa diabaikan. Pondok Al-Muhtadin tampak sunyi, tapi tidak kosong. Ada ketenangan yang berbeda di sana, seperti udara lebih ringan dan waktu berjalan lambat. Ia mendekati bangunan utama, dan di serambi duduk seorang lelaki tua berjubah putih dengan janggut panjang yang sebagian sudah memutih. Matanya tajam namun menenangkan. Dialah Kiai Zainuri, guru ngaji Mahfud semasa remaja, sebelum Mahfud pindah ke Karangjati. "Assalamualaikum, Yai," ucap Mahfud dengan suara menahan gemetar. "Waalaikumsalam, Mahfud." Kiai Zainuri memandang dalam-dalam seolah bisa membaca isi hati. "Angin dari arah rumahmu sudah lama berhembus kemari, duduklah." Mahfud menunduk.
Ia merasa tubuhnya bergetar bukan karena lelah, tapi karena beban yang selama ini ia tahan sendiri. Di hadapan Kiai, ia akhirnya membuka segalanya. Mimpi Rifa, kerasukan istrinya, ular yang muncul, hingga bisikan perempuan yang terdengar nyata. Kiai mendengarkan dengan sabar, tangannya memegang tasbih yang tak pernah lepas dari jari. Setelah Mahfud selesai, Kiai menarik napas panjang. Ini bukan gangguan biasa, gumamnya. Apa yang kamu hadapi bukan hanya kiriman kebencian, tapi dendam yang mengakar. Dan dendam yang ditanam dengan darah harus dibersihkan dengan kesucian, tapi juga pengorbanan. Mahfud menegakkan tubuhnya, jantungnya berdegup kencang. Maksudnya, Yai, akan ada tumbal, kata Kiai Zainuri pelan namun tegas. Tidak semua kutukan bisa dibersihkan dengan doa. Ada yang telah terikat, ada yang telah dibayar dengan jiwa. Untuk menghapusnya, akan ada harga yang harus dibayar juga. Mahfud menunduk, pikirannya kacau. Kalau itu saya siap. Asal istri dan anak saya selamat, saya rela, Kiai menggeleng. Bukan kamu yang memilih siapa tumbalnya, alam yang akan menimbang. Tapi kita bisa memohon, agar Allah memberi jalan paling ringan. Mahfud menggigit bibir. Ia tahu sejak awal bahwa jalan ini tak mudah. Tapi kini, ancaman itu bukan lagi sekadar teror gaib. Ia telah menjelma menjadi sesuatu yang nyata dan mematikan. Keesokan paginya, Kiai Zainuri datang ke Karangjati. Ia hanya membawa satu tas kecil berisi kitab, segenggam garam kasar, dan seikat daun bidara. Ia berjalan kaki meskipun Mahfud menawarkan tumpangan. Biar kakiku menyentuh tanah yang akan ku bersihkan, katanya lirih. Ketika mereka tiba di depan rumah Mahfud, Kiai Zainuri berhenti sejenak. Ia menatap rumah itu lama, wajahnya mengeras. Tempat ini sudah dicium kematian. Ada jejak roh yang tak diterima bumi, tapi juga tak diterima langit. Mereka berkumpul di sini. Angin berembus, dingin meski matahari sudah tinggi. Jendela rumah bergetar pelan, meski tak ada tangan yang menyentuh. Pintu depan terbuka sendiri dengan suara engsel meringkik panjang, seperti menyambut atau memperingatkan. Saat masuk, Kiai Zainuri membaca doa dalam hati. Ia menaburkan garam kasar di ambang pintu, lalu menyapu ruangan dengan pandangan tajam. Angkanya mantap namun penuh kehati-hatian. Rifa sedang tidur di kamar, wajahnya pucat dan peluh membasahi dahi. Istrinya duduk di dekatnya namun tak bersuara. Matanya kosong seperti menatap dunia lain. Kiai Zainuri mendekat duduk di sisi Rifa. Ia menyentuh dahi bocah itu, lalu menarik tangannya pelan. Panas ini bukan demam biasa. Ini amarah yang ditanam. Siapapun yang mengirimnya, dia tahu cara menyakiti anak kecil. Mahfud menggertakkan gigi. Perasaan tak berdaya menghantamnya seperti palu. Kiai membuka kitabnya, membacakan ayat-ayat tertentu sambil menaburkan daun bidara yang telah direndam dalam air. Suara bacaannya pelan tapi menancap dalam. Saat air itu dibasuhkan ke tubuh Rifa, bocah itu mendesah pelan. Tubuhnya menggeliat, lalu tiba-tiba menangis keras, tangisan pertama sejak 2 hari terakhir. Namun tiba-tiba, seluruh rumah berguncang ringan. Dari loteng terdengar suara seperti benda berat diseret. Lalu muncul bau busuk yang menyengat, bukan bau bangkai biasa, tapi seperti daging yang terbakar setengah matang. Dia datang, bisik Kiai. Mahfud menoleh ke arah suara itu, tapi Kiai melambaikan tangan. Jangan dilawan dengan emosi, tetap di sini. Jangan tinggalkan lingkaran ini. Kiai menaburkan garam membentuk lingkaran kecil di tengah ruang tamu. Ia meminta Mahfud dan istrinya duduk dalam lingkaran itu bersama Rifa. Lalu ia sendiri berdiri di luar, membaca doa dengan suara yang kini lebih keras. Tiba-tiba lampu rumah padam, gelap menyelimuti ruangan. Hanya cahaya dari lampu minyak kecil yang Kiai bawa yang masih menyala. Dari dapur terdengar suara tertawa. Pelan, melengking, seperti perempuan tua sedang mengejek. Lalu, suara pintu yang terbuka sendiri. Suara kaki yang menyeret kain. Dan suara lirih memanggil nama Rifa berulang kali. Rifa, Rifa, ikut ibu.
Istri Mahfud gemetar dan memeluk anaknya. Mahfud sendiri hanya bisa menggenggam tangannya erat-erat, berusaha menahan rasa takut yang menyesakkan dada. Kiai Zainuri membuka lembar kitabnya, lalu membaca ayat pemutus sihir. Suaranya menggema, seolah bergema di 4 penjuru dinding. Saat ayat itu mencapai klimaks, suara tawa dari arah dapur berubah menjadi jeritan panjang, memilukan, seperti seseorang yang tubuhnya disayat perlahan. Jeritan itu berhenti tiba-tiba. Lampu menyala kembali, bau busuk menghilang. Kiai duduk dengan napas tersengal. Itu baru lapis pertama. Kita belum selesai dan malam itu pun belum benar-benar berakhir. Pagi itu, langit Karangjati kembali mendung. Matahari hanya menampakkan bias samar di balik awan kelabu. Di dalam rumah Mahfud, hawa dingin masih menyelimuti meski pintu dan jendela telah dibuka lebar-lebar. Bau kemenyan samar tercium, berasal dari mangkuk tanah liat yang dibawa Kiai Zainuri semalam. Setelah kejadian ruqyah pertama, Kiai memilih untuk tidak langsung pergi. Tempat ini belum bersih, katanya dengan nada pelan. Apa yang tersembunyi belum sepenuhnya menampakkan diri. Hari itu ruqyah kedua dilaksanakan. Mahfud dan istrinya duduk di sisi Rifa yang masih sering meracau dalam tidur. Wajah bocah itu tampak lebih segar, namun sorot matanya sesekali kosong, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Kiai Zainuri membuka kitab dan mulai melantunkan ayat-ayat suci. Suaranya tenang, namun menggetarkan ruang, seperti aliran air yang menghantam karang. Mahfud menunduk, berdoa dalam hati, berharap semuanya akan segera selesai. Namun tiba-tiba, Rifa menggeliat. Matanya terbuka lebar, bola matanya memutih. Ia menjerit nyaring, tubuhnya kejang-kejang. Dari mulut kecilnya keluar suara yang bukan milik anak berusia 6 tahun. Jangan ganggu, dia milik Ki Gumbrek, sudah dibayar, sudah ditandai. Suara itu parau, berat dan penuh kemarahan. Ruangan langsung dipenuhi hawa dingin menusuk. Mahfud refleks memeluk istrinya yang menjerit tertahan. Sementara Kiai Zainuri tetap duduk tegak, membaca doa semakin keras. Ki Gumbrek, gumam. Kiai dengan wajah yang perlahan mengeras. Ia memejamkan mata sejenak, lalu bertanya pelan, "Siapa kamu?" Rifa tertawa, tawa panjang yang menyalahi tubuh kecilnya. "Aku, penjaga. Penjaga perjanjian darah. Darah pertama sudah tumpah, yang kedua tinggal waktu. Jangan ganggu. Jangan ganggu." Tubuh Rifa tiba-tiba melayang 1 jengkal dari tikar. Mahfud nyaris berdiri, tapi Kiai mengangkat tangan. "Diam, jangan panik. Ini ujian iman." Kiai mengambil seikat daun bidara yang baru ia petik subuh tadi. Ia celupkan ke dalam air yang telah dibacakan doa, lalu percikkan ke tubuh Rifa sambil terus membaca ayat ruqyah. Tubuh Rifa jatuh mendadak ke lantai, keras. Ia menangis seketika, kali ini dengan suara aslinya. Namun di saat yang sama, lampu rumah mati mendadak. Dari atap terdengar suara seperti cakar mencakar genteng. Diikuti raungan samar dari arah belakang rumah. Setelah memastikan Rifa tertidur dalam pelukan ibunya, Kiai berdiri dan menatap Mahfud. "Kamu tahu nama Ki Gumbrek?" Mahfud menggeleng. "Saya tidak pernah dengar." Kiai mengangguk pelan lalu berjalan keluar. Mahfud mengikutinya ke halaman belakang. Di sana, angin seolah berhenti. Udara pekat seperti sebelum hujan badai. Kiai berdiri menghadap rumpun bambu tua yang tumbuh di pojok pekarangan. "Ki Gumbrek adalah dukun dari desa sebelah," ucap Kiai lirih. "Ia hidup puluhan tahun lalu. Disegani karena ilmunya, ditakuti karena perjanjiannya. Ia bukan sekadar pemuja setan, ia membuat perjanjian darah dengan jin leluhur, agar kekuatannya menurun ke para pewaris." "Pewaris?" Mahfud mengulang dengan suara nyaris tercekat. "Siapapun yang meminta bantuannya akan terikat. Bila perjanjiannya diterima, kekayaan dan keberuntungan akan datang. Tapi bila perjanjiannya dilanggar atau terganggu, jin penjaga itu akan menagih. Dan mereka tidak kenal kasihan." Kiai menatap lurus ke arah tanah. "Ki Gumbrek dibakar hidup-hidup oleh warga
karena membunuh 2 anak kecil dalam ritual. Tapi sebelum ia mati, ia berteriak, "Darahku akan tetap mengalir. Yang mengingkari perjanjian akan kutagih sampai ke akar." Mahfud merasa perutnya mual. Ia teringat pada gosip tentang Pak Dharma dan bagaimana usahanya berkembang pesat dalam waktu singkat. Mungkinkah orang itu pernah membuat perjanjian gelap dengan Ki Gumbrek? Kalau benar santet ini berasal dari warisan itu, apa bisa disembuhkan, Yai? Tanyanya putus asa. Kiai tidak langsung menjawab. Ia menutup kitabnya dan menggenggam tasbih lebih erat. Penyembuhan bisa dilakukan, tapi bukan dengan mengusir. Kita harus memutus perjanjian. Dan untuk itu, kita harus tahu siapa yang membuat perjanjian pertama. Karena jin penjaga tidak datang sendiri, ia datang untuk menjaga warisan. Kita harus tahu siapa yang mewariskannya. Mahfud menelan ludah. Pak Dharma. Mungkin, jawab Kiai pelan. Tapi bisa jadi bukan hanya dia. Bisa jadi ada leluhurnya yang sudah lebih dulu terikat. Kalau benar perjanjian itu masih aktif, maka kematian pun belum menghapus utangnya. Angin mendesir tiba-tiba, membuat bambu-bambu tua bergoyang. Dari sela batang yang rapat, Mahfud melihat sekelebat bayangan tinggi hitam berdiri membelakanginya. Dia menoleh cepat, tapi bayangan itu sudah lenyap. Kiai menepuk pundaknya. Mereka tahu kita mulai mengusik. Besok malam kita harus lakukan pemutusan. Tapi sebelum itu, cari tahu semua tentang keluarga Pak Dharma. Akar dari kutukan ini tidak bisa ditebas sembarangan. Sore itu, Mahfud pergi ke rumah Pak Gino, tetangga yang dulu memberi peringatan. Dengan suara hati-hati, ia bertanya tentang asal-usul keluarga Pak Dharma. Pak Gino termenung lama, lalu membuka lemari tua dan mengeluarkan berkas lusuh, potongan, koran tahun 1971, tentang pembakaran dukun bernama Ki Gumbrek oleh warga dusun Banyurip. Pak Dharma lahir di sana, kata Pak Gino pelan, dan ayahnya adalah murid utama Ki Gumbrek. Langit desa Karangjati tampak lebih muram dari biasanya pagi itu. Kabut tipis masih menggantung, meski matahari telah meninggi. Di kejauhan, burung gagak berterbangan rendah, seolah menghindari sesuatu yang tak terlihat. Kiai Zainuri berdiri di tepi sungai kecil yang mengalir tenang di sebelah timur desa. Di hadapannya menjulang sebuah pohon randu tua. Batangnya lebar dan berakar mencuat ke segala arah, seperti cakar raksasa yang hendak mencengkeram tanah. Daunnya jarang, namun bayangannya tetap pekat meski sinar matahari menimpa dari atas. Di sini tempatnya, gumam Kiai, menatap pohon itu dalam-dalam. Ia sudah mendapat cukup banyak informasi dari Pak Gino dan beberapa warga sepuh. Pohon randu ini dulunya menjadi tempat eksekusi Ki Gumbrek. Setelah ia tertangkap basah, melakukan ritual darah. Warga tidak membakar tubuhnya di tanah lapang seperti yang dikabarkan. Mereka membakarnya di lubang bawah pohon ini, sebuah sumur tua yang ditutup batu besar dan dirahasiakan keberadaannya. Tempat perjanjian, ucap Kiai lirih. Dan mungkin tempat jin penjaga itu disegel. Ia melangkah perlahan, mendekati batang pohon. Tanah di sekitarnya terasa lembab meski semalam tak turun hujan. Aroma anyir dan getah randu menyatu dengan bau tanah basah. Suasana begitu sunyi, bahkan suara aliran sungai seolah teredam. Kiai mulai membaca doa perlindungan. Tasbihnya diputar perlahan di tangan. Setiap langkahnya diiringi zikir pelan yang nyaris tak terdengar. Saat mencapai batang pohon, ia menunduk. Lebih semacam pola melingkar pada akar pohon. Tidak wajar, seperti ukiran, tapi lebih menyerupai bekas terbakar. Di tengahnya batu pipih besar menutup lubang bundar yang samar terlihat. Ketika Kiai menyentuh batu itu, hawa dingin merayap naik ke tangannya. Jari-jarinya menggigil, dan pandangannya bergetar. Seketika, angin kencang berembus dari balik semak. Kabut di sekitarnya menjadi lebih tebal, dan suara gemerisik dedaunan berubah jadi bisikan-bisikan samar. Kembalilah, bisik suara itu. Ini bukan untukmu. Kiai mundur setapak tapi tak gentar. Ia merapal ayat kursi dengan suara yang lebih keras. Namun sebelum ayat selesai, sebuah bayangan hitam muncul dari balik batang pohon.
tinggi, kurus, dan bermata merah menyala. Wujudnya samar, bergoyang seperti asap hitam. Makhluk itu melompat ke arahnya cepat seperti kilat. Kiai mengangkat tangan kanannya dan mengibaskan seikat daun bidara yang telah dibacakan doa semalam. Cahaya samar muncul dari daun itu, menahan makhluk tersebut tepat di depan wajahnya. Namun bukan rasa lega yang datang. Seketika Kiai merasa tubuhnya ditarik, tidak oleh tangan, tapi oleh kehampaan. Sekelilingnya gelap gulita, pohon, sungai, dan tanah lenyap dari pandangan. Ia tersesat. Tubuhnya berdiri di dunia yang asing. Tanahnya merah tua, langitnya gelap dengan semburat hijau tak wajar. Bau belerang menusuk hidung. Di kejauhan, tampak ratusan makhluk bayangan berjalan, tanpa arah berbisik tertawa menangis. Ada suara lonceng, ada suara rintihan. Kiai Zainuri sadar ia telah diseret ke alam jin, alam yang tidak bisa disentuh manusia tanpa konsekuensi. Jika ia tidak segera keluar, ruhnya bisa tertinggal selamanya. Ia menutup mata, berusaha mengingat arah kiblat, tapi arah pun tak berlaku di dunia ini. Ia melantunkan ayat kursi lagi, kali ini dari hati terdalam. Suaranya menggema, meski tubuhnya tetap terpaku. Ya Allah, hamba mohon lindungan-Mu. Dari balik kerumunan makhluk, muncul sosok raksasa, mata, satu bertanduk, membawa tongkat bertatahkan tengkorak. Ia menunjuk ke arah Kiai dan mengaum, "Orang tua, kau masuk tanpa diundang. Tinggalkan tempat ini, atau kami ambil jiwamu sebagai pengganti." Langkah makhluk itu membuat tanah bergetar, tapi Kiai Zainuri tidak bergeming. Ia mengangkat kedua tangan dan mulai membaca surat Al-Hasyr, ayat 24, dengan mantap dan penuh keikhlasan. Saat ayat terakhir diucapkan, cahaya putih membungkus tubuhnya. Makhluk-makhluk itu menjerit, menyusut, sebagian membakar dirinya sendiri. Alam sekitarnya mulai retak seperti kaca yang dihantam palu. Langit berderak dan tanah mencair jadi lumpur. Dalam sekejap semuanya menghilang. Kiai tersadar kembali di dunia nyata, terduduk di depan pohon randu. Tubuhnya berkeringat dingin, nafasnya terengah. Batu penutup lubang di bawah pohon itu retak, dan dari sela-selanya muncul uap putih. Pintu itu terbuka, ucapnya lemah. Jin penjaga mulai goyah, tapi ini baru permulaan. Langit di atas pohon randu kini lebih terang. Angin sejuk berhembus, membawa bau tanah segar. Namun Kiai tahu, perjanjian darah yang mengikat keluarga Pak Dharma belum sepenuhnya putus. Jin penjaga hanya terpukul sesaat. Malam nanti, ia akan kembali, dan kemungkinan besar akan menyerang lebih keras dari sebelumnya. Kiai berdiri dengan sisa tenaganya, menatap langit sejenak lalu melangkah pulang dengan langkah berat. Langit malam itu tampak gelap tanpa bintang, hanya cahaya pucat dari bulan sabit yang menggantung di antara awan hitam. Rumah Mahfud yang biasanya tenang, kini menjadi pusat dari sebuah ikhtiar besar yang melibatkan dua dunia. Kiai Zainuri duduk, bersila di ruang tengah, dikelilingi 5 santri seniornya. Mereka semua berpakaian putih, wajah-wajah mereka terlihat tegang namun pasrah. Al-Quran terbuka di pangkuan masing-masing. Mahfud dan keluarganya duduk di sudut ruangan, mengikuti dengan diam dan penuh harap. Mereka tak lagi mampu memahami logika dunia. Yang tersisa hanyalah keyakinan. Insya Allah malam ini kita usir semua yang batil, ucap Kiai, pelan namun tegas. Ia mengangkat tangannya. Pengajian dimulai dengan pembacaan surah Yasin secara berjamaah. Suara mereka bergema pelan, namun setiap kalimatnya menusuk ke ruang-ruang terdalam rumah itu. Beberapa menit berlalu dengan tenang, namun saat memasuki ayat ke-36, suhu di ruangan mendadak menurun drastis. Napas mulai tampak di udara. Jendela tertutup rapat tapi terdengar angin menderu dari luar. Lampu pijar berkedip-kedip, lalu mati secara serempak. Dari balik tembok ruang tengah, terdengar suara tangisan anak kecil. Lirih, sedih, seperti merintih meminta tolong. Lalu berganti dengan tawa perempuan yang melengking.
mencabik-cabik keheningan. Salah satu santri, Rifki, menggigil, namun tetap melanjutkan bacaannya. Benda-benda mulai bergerak. Gelas yang ada di meja melayang pelan dan menghantam dinding, lemari. Bergetar. Suara langkah kaki berlari terdengar dari loteng meski tak ada siapapun di atas. Fokus, seru Kiai Zainuri. Jangan biarkan hati kalian goyah. Jin penjaga sedang mencoba menggoyang iman kita. Ia lalu membaca surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi, dengan lantang. Saat ayat mengalun, dinding di belakangnya berdenyut seperti jantung. Dari celah-celah kayu muncul cairan hitam pekat, menetes ke lantai, menyebar seperti darah. Tiba-tiba, tembok bagian barat retak. Dari sana, asap hitam menyembur, membentuk sesosok bayangan tinggi besar. Matanya merah, tubuhnya tak memiliki bentuk pasti, terus berubah antara manusia, binatang, dan api. "Aku penjaga," suaranya menggema seperti ribuan orang berbicara serentak. "Darah sudah dibayar, tak ada yang boleh menghentikan perjanjian." Santri bernama Taufik mencoba menenangkan diri dan membaca surah Al-Mu'minun, ayat 115, 118. Namun tubuhnya terlempar ke belakang, membentur tembok. Mahfud hendak berdiri, namun Kiai memberi isyarat untuk tetap di tempat. "Ini bukan pertarungan fisik," kata Kiai pelan, namun jelas. "Ini ujian hati dan ruh." Kiai Zainuri bangkit dari duduknya. Ia memejamkan mata dan mengangkat kedua tangannya. Dari bibirnya mengalir ayat demi ayat surah Al-Jin, menyerang langsung ke makhluk di hadapannya. Makhluk itu menjerit, tubuhnya menggeliat seperti kesakitan, tapi tak mundur. Dari lantai, muncul tangan-tangan kecil berwarna kehitaman, merayap ke kaki para santri, mencoba menarik mereka ke dalam lantai. Rifki memekik, tubuhnya mulai tenggelam setengah lutut. Kiai melangkah cepat, menyentuh kepala Rifki, dan membacakan doa perlindungan. Tangan-tangan itu menghilang, tapi luka di kaki Rifki membiru. "Lanjutkan bacaannya," seru Kiai, dengan suara yang menggetarkan udara. Bacaan Al-Quran kembali menggema, kali ini lebih keras. Semakin keras mereka melantunkan ayat, semakin histeris makhluk itu melolong. Bayangannya berdenyut-denyut, lalu mulai mengeluarkan api dari tubuhnya. Rumah seolah dipenuhi asap, meski tak ada yang terbakar. Kiai kembali duduk, wajahnya pucat, keringat membasahi jubahnya. Ia tahu, ini bukan sekadar pengusiran jin biasa. Ini perang spiritual, perang iman. Perjanjian darah itu ditulis dengan ruh yang dikorbankan, ucap Kiai lirih, seperti bicara pada dirinya sendiri. Dan ruh itu kini ingin dikembalikan dengan jiwa Mahfud atau keluarganya. Mahfud menatap Kiai dengan wajah panik. "Kalau harus saya, Kiai, ambil nyawa saya," katanya lirih. Kiai menatapnya, lalu menggeleng. Tidak semudah itu, tapi ada satu jalan. Ia menutup mata, lalu memulai zikir dalam-dalam. Perlahan Kiai mulai masuk ke dimensi ruhani. Tubuhnya diam, tapi jiwanya melayang. Di alam sana ia kembali berhadapan dengan makhluk itu. Tapi kali ini, ia bukan sendirian. Di belakang, Kiai tampak puluhan cahaya kecil. Doa-doa dari para murid, doa dari hati Mahfud dan keluarganya. Doa yang tulus adalah senjata yang paling ampuh. "Aku tidak takut padamu," teriak Kiai. "Dan aku batalkan semua perjanjian setan yang mengikat darah keluarga ini dengan izin Allah yang Maha Kuasa." Ia membaca potongan ayat dari surah Ibrahim ayat 22, yang menggambarkan tipu daya setan yang akan berakhir dengan penyesalan. Makhluk itu meledak menjadi asap, menjerit panjang seperti ratusan jiwa dilepaskan sekaligus. Rumah Mahfud bergetar keras, lalu semuanya hening. Lampu menyala kembali. Bau wangi samar tercium, menggantikan bau busuk dan darah yang menyelimuti ruangan. Kiai membuka matanya. Ia tampak sangat lelah, tapi senyum kecil terukir di bibirnya. Santri-santri mulai menangis, bukan karena takut tapi karena bahagia. "Perang ini belum sepenuhnya usai," kata Kiai pelan. "Tapi penjaga utama telah dikalahkan. Kini tinggal sisa-sisa yang harus dibersihkan." Mahfud memeluk anak-anaknya.
Air mata mengalir deras di pipinya. Kiai bangkit perlahan, lalu berkata, "Besok pagi kita akan bersih-bersih rumah. Bukan hanya lantainya, tapi juga hatinya." Matahari pagi menembus sela-sela tirai rumah Mahfud. Udara terasa lebih ringan, seperti beban berat yang selama ini menggantung kini menguap entah kemana. Suara burung kembali terdengar, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu tidak ada bisikan aneh. Tidak ada suara langkah dari atap, tidak ada tangis dari balik tembok. Namun Kiai Zainuri tahu, belum semuanya selesai. Ia duduk di serambi rumah Mahfud, ditemani secangkir teh hangat. Matanya menatap jauh ke arah pohon-pohon di kejauhan, tapi pupilnya tampak tak fokus. Sejak malam pertempuran itu, penglihatannya mulai memudar. Pandangan kabur, dan kadang hanya bayangan buram yang ia tangkap. Ini bagian dari harga, gumamnya. Lirih Mahfud menghampirinya dengan hati-hati. "Kiai, apakah keluarga saya sudah benar-benar bebas?" Kiai mengangguk pelan. "Santet itu sudah hancur, tapi perjanjian darah yang dibuat oleh pengirimnya masih belum ditebus. Perjanjian itu tak hanya melibatkan jin penjaga, tapi juga semacam kontrak batin dari si pelaku. Harus ada yang mengakhiri dari pihak mereka." Mahfud menelan ludah. "Jadi, kita harus menghadapinya." "Bukan kita," jawab Kiai. "Aku sendiri." Hari itu juga Kiai Zainuri melakukan tirakat. Ia menyendiri di musola kecil tak jauh dari rumah Mahfud. Selama 3 hari 3 malam, ia hanya ditemani air putih dan zikir tiada henti. Santri-santrinya menjaga dari luar, memastikan tak ada gangguan, baik dari dunia nyata maupun gaib. Di hari keempat Kiai keluar. Wajahnya semakin pucat, namun auranya begitu kuat. Ia sudah mantap mengambil langkah terakhir, mengembalikan santet itu pada si pengirim. Bukan untuk balas dendam, melainkan demi menutup siklus kegelapan. Malam itu Kiai kembali duduk bersila, kali ini di dalam rumah kosong milik Pak Dharma. Tempat itu sudah lama tak dipakai. Pak Dharma sendiri tinggal hanya 2 rumah dari Mahfud. Tapi sejak kejadian-kejadian aneh, ia jarang terlihat. Di tengah ruangan yang remang, Kiai membakar dupa kayu gaharu dan menyusun beberapa batu hitam yang ditemukan di bawah pohon randu. Ia mulai membaca ayat-ayat pengunci, memusatkan niat bukan untuk menyakiti, melainkan memantulkan kembali semua energi hitam kepada asalnya. Di luar rumah, udara mendadak berubah dingin. Awan menggantung rendah dan angin membawa bau tanah basah. Rumah Pak Dharma yang tadinya gelap, mendadak terang oleh cahaya lilin yang menyala sendiri dari sudut-sudut ruangan. Tiba-tiba, terdengar suara mengerang dari dalam rumah utama Pak Dharma. Santri yang berjaga di sana melihat Pak Dharma menggeliat di lantai. Matanya terbalik, tubuhnya kejang. Ia berteriak memanggil nama-nama yang tak dikenal, lalu menyebut Ki Gumbrek berulang-ulang, seperti orang yang tersesat dalam mimpi buruk. Kiai datang perlahan. Ia meletakkan tangannya di dahi Pak Dharma. "Aku tak ingin menyakitimu, Dharma," bisiknya, "tapi perjanjianmu harus berakhir malam ini." Mata Pak Dharma mendelik, suara lain keluar dari mulutnya berat dan dingin. "Aku tak akan pergi tanpa darah." "Darahmu sendiri cukup," jawab Kiai. Ia membaca ayat kursi dan surah Al-Hasyr ayat terakhir, ayat-ayat yang kerap digunakan untuk mengakhiri kontrak jin dan manusia. Tubuh Pak Dharma menggigil hebat. Dari sudut matanya keluar cairan hitam, menetes pelan ke lantai, membentuk simbol aneh. Lalu suara tangisan terdengar dari loteng rumahnya. Suara itu adalah suara Pak Dharma sendiri versi masa muda. Tangisan minta tolong, ketakutan, penyesalan. Aku dulu hanya ingin menang. Aku takut usahaku bangkrut. Aku tak tahu ini akan memakan nyawa, gumam Pak Dharma di tengah. Kerasukan Kiai tetap melanjutkan bacaan. Ia tahu bahwa pengakuan ini adalah kunci pembebasan. Jika pelaku mau mengakui dosa dan menyerahkannya pada keadilan Tuhan, maka jin akan kehilangan kuasa. Dengan satu teriakan panjang, Pak Dharma terdorong ke belakang dan pingsan. Nafasnya tersengal-sengal. Matanya perlahan kembali normal, dan air mata mengalir dari pelupuknya. "Aku minta ampun, ya Allah."
Keesokan harinya, kabar mengejutkan menyebar di kampung. Pak Dharma ditemukan meninggal di mushola rumahnya setelah salat subuh. Di samping jasadnya ada sehelai kertas lusuh bertuliskan doa-doa dan satu kalimat, "Ampuni aku ya Rabb." Tak ada yang tahu persis penyebab kematiannya. Tapi warga sekitar merasakan hawa berat yang selama ini menggantung di lingkungan. Mereka seolah ikut terkubur bersama jasad Pak Dharma. Hari-hari setelah itu berjalan damai. Anak-anak Mahfud kembali ceria. Istrinya mulai sembuh dan bisa kembali beraktivitas normal. Usaha Mahfud tetap berjalan, tapi kali ini dengan lebih banyak syukur dan kehati-hatian. Kiai Zainuri kembali ke pondok pesantrennya. Para santri menyambutnya seperti pahlawan, tapi Kiai hanya tersenyum lemah. Penglihatannya kini benar-benar kabur di mata kiri. Dunia tampak separuh buram, tapi hatinya terasa terang. Ia duduk di serambi masjid, mendengar suara azan dari kejauhan. Dalam hati ia tahu, tak semua perang bisa dimenangkan tanpa korban. Tapi jika satu keluarga bisa diselamatkan, jika satu anak bisa terhindar dari warisan gelap, maka itu layak diperjuangkan. Salah satu santrinya mendekat, membawa air teh. "Kiai, apakah Bapak akan tetap memimpin ruqyah seperti ini lagi?" Kiai tersenyum kecil. "Selama Allah masih memberi kekuatan, insya Allah. Tapi ingat, yang paling penting bukan ruqyah, tapi niat kita untuk menjadikan hidup bersih dari iri, benci, dan tamak." Karena itu awal dari semua santet, santri itu mengangguk. Ia belum sepenuhnya mengerti, tapi ia tahu malam-malam panjang yang dilewati Kiai telah menanamkan sesuatu jauh di luar sekadar ilmu.